Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua santri dan juga tentunya santri baru MTS Normal Islam Putra Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang kami cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu walau hanya dalam bentuk video saja. Kita semua berdoa dan berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga semua santri bisa kembali belajar normal dengan tatap muka bersama dengan seluruh mu'alim yang ada di Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Putra Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Kita juga berharap meskipun pertemuan kita hanya secara virtual melalui video saja, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari ilmu yang kami berikan untuk anak-anak semua. Kemudian selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu kita berikan, kita haturkan kepada manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan juga pengikut beliau sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh baginda di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan juga seluruh santri yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya mewakili guru-guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Putra Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai mengucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar MTS Niparaha Amuntai. Kemudian dalam kesempatan hari ini saya akan memberikan pemaparan seputar berbagai hal yang bisa mendatangkan keberkahan, sekaligus beberapa hal yang bisa menyebabkan ilmu itu tidak berkah. Secara bahasa, yang namanya berkah dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab yang artinya barakatun. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah nikmat. Menurut para ulama, berkah adalah adanya kebaikan yang bersifat ilahiyah atau spiritual atau tidak terlihat dalam sebuah perkara ataupun tindakan. Jadi yang namanya berkah, apalagi khususnya dalam permasalahan berkahnya ilmu, tidak bisa dilihat dari bagaimana nilai yang didapatkan santri. Jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa jangan mengukur keberkahan ilmu yang didapat oleh santri hanya didasarkan dari berapa nilai yang didapatkan oleh santri ketika dia ulangan. Karena sebenarnya yang namanya berkah, dia bersifat ilahiyah, spiritual, tidak bisa terlihat. Kemudian selanjutnya, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa yang namanya berkah merupakan ziyadatul khair, yang bermakna bertambahnya kebaikan. Dengan demikian, ilmu itu dikatakan bahwa dia bermanfaat atau berkah, itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun dapat dirasakan bagi orang yang mendapatkannya. Ketika orang mendapatkan ilmu, ketika ilmunya itu dia gunakan, ia amalkan sehingga kehidupannya menjadi lebih baik, berarti ilmu itu sudah mendapatkan berkah. Kemudian selanjutnya, seorang yang memiliki ilmu sedikit ataupun banyak bagi diri sendiri ataupun juga bagi orang lain, maka ilmunya tersebut berarti berkah. Banyak sekali orang zaman dahulu yang hanya lulus pendidikan dasar, ya, jadi pendidikannya tidak begitu tinggi, namun kemudian menjadi ulama seperti itu dan sangat terkenal. Nah, padahal kalau dilihat bahwa ilmunya dia tidak terlalu tinggi, itu berarti ilmu yang berkah tidak diukur hanya secara fisik saja. Kemudian selanjutnya, karena sedikitnya ilmu yang mereka pelajari, mereka tidak hanya belajar dengan akal, melainkan juga belajar dengan hati. Nah, ini Bapak dan Ibu dan juga santri semua yang harus kita tanamkan, bahwa yang namanya kita belajar, kita mencari ilmu, jangan hanya didasarkan semuanya pada akal.
Karena tidak semua ilmu itu bisa sampai dan dicerna oleh akal. Contoh sederhana, kita membahas ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika semua yang kita terima hanya didasarkan pada penerimaan akal saja, maka tentu peristiwa itu sangat tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Nabi dari Masjidil Haram berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu kurang dari 1 malam, kemudian kembali lagi. Akan tetapi ketika kita memaknai semua ilmu yang diajarkan itu dengan hati, maka tentu kita akan bisa merasakan bahwa yang namanya Allah itu maha benar. Segala peristiwa yang disampaikan oleh Nabi itu memang benar adanya tanpa ada kedustaan sedikit pun, tanpa ada keraguan, maka kita tentu akan menerimanya tanpa ada pertanyaan dan bantahan lagi. Kemudian selanjutnya dalam kitab Ta'limul Mu'allim dijelaskan bahwa yang paling utama dari ilmu itu adalah ilmu akhlak. Dan yang paling utamanya amal adalah menjaga akhlak. Dengan demikian cukup jelas bahwa perilaku yang baik berada di atas segalanya. Karenanya yang utama dalam mendapatkan keberkahan ilmu itu adalah menjaga akhlak terhadap ilmu dan juga orang yang berilmu yang mengajari kita tentang satu hal. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika ada orang lain mengajarkan kita, memberikan kita informasi satu hal saja, maka ia sudah menjadi guru bagi kita. Dan wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dan menampakkan akhlak yang baik bagi guru. Berdasarkan kalimat dari Ta'limul Mu'allim tadi, bahwa yang namanya ilmu paling utama itu adalah akhlak. Maka ketika kita belajar, entah itu nanti ilmu agama maupun ilmu duniawi, contoh seperti ilmu matematika, kemudian IPS, IPA, bahasa Inggris, memang itu adalah ilmu duniawi. Tidak ada kaitannya kalau secara kasar kita melihatnya. Akan tetapi ketika kita memaknai itu bahwa ilmu itu akan memberikan kita akhlak yang baik, maka tentu itu harus kita jadikan sebagai suatu hal yang penting juga. Contoh, kita belajar tentang IPA. IPA hanya belajar tentang alam di bukunya. Tapi ketika kita memaknai bahwa IPA itu mengajarkan untuk kita bagaimana bersikap dan berakhlak dengan baik kepada alam, karena alam itu juga ciptaan Allah, maka tentu itu akan menjadi ilmu akhirat. Nah, ada 8 hal yang harus diperhatikan oleh para santri agar ilmu yang didapatkan dimanapun, kapanpun, entah itu di sekolah maupun di luar, bagaimana cara ilmu itu agar bermanfaat. Yang pertama, agar ilmu itu bermanfaat, niat itu harus ikhlas karena Allah. Niat merupakan awal dari segala tindakan. Innamal a'malu bin niat. Jika niatnya baik, maka baik pula amalnya. Dan sebaliknya, jika niatnya buruk, maka hasil akhirnya pun juga akan buruk. Ya. Sementara jika kita refleksikan, banyak sekali zaman sekarang ini anak-anak yang menempuh pendidikan hanya untuk mendapatkan nilai, hanya untuk mendapatkan ijazah, atau hanya untuk dipandang bahwa dia adalah orang yang pintar. Ketika niat itu belum lurus karena Allah, biasanya apa yang ia dapatkan tidak akan menjadi berkah. Padahal seharusnya niat utama itu mencari ilmu karena Allah. Jika ilmu dan ridha Allah yang ingin didapatkan, maka insya Allah mudah pula untuk mendapatkan nilai, ijazah maupun pekerjaan. Bukan sebaliknya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan dunia, gunakanlah ilmu. Jika ingin mendapatkan akhirat, maka gunakanlah ilmu. Dan jika menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka gunakanlah ilmu. Nah, ini keutamaan ilmu. Jadi niat kita harus lurus. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah mencari ilmu dari ahlinya. Dari video yang beberapa waktu lalu saya dapatkan, saya nonton ada video seorang anak SMA di Jakarta. Ia mengatakan bahwa yang namanya Google itu jauh lebih pintar dari manusia. Ia dalam video itu mengemukakan tentang ketidaksetujuan bahwa belajar dari jarak jauh jangan diperlama, jangan diperpanjang, apalagi selamanya. Karena menurut dia, kalau
orientasi pencarian ilmu pengetahuan hanya untuk pemenuhan kebutuhan, apalagi hanya untuk akal saja, Google sudah menyediakan segalanya. Jadi tanpa guru saja, menurut siswa itu kita sudah bisa mendapatkan ilmu. Nah, akan tetapi kembali lagi, yang namanya ilmu yang paling utama itu adalah akhlak. Google tidak pernah mencubit kita ketika kita lupa baca doa sebelum makan. Google tidak pernah mencoret baju santri ketika ada santri yang berpakaian tidak rapi. Itulah yang terjadi di Google. Jadi, mencari ilmu dari ahlinya, dan termasuk ilmu tentang akhlak. Jadi kalau kita hanya mencari ilmu dari Google, itu hanya tentang ilmu pengetahuan saja. Hafalan dan pengetahuan yang sangat mendasar. Akan tetapi, Google tidak bisa memberikan pendidikan terkait dengan pengetahuan spiritual dan juga akhlak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ahlinya itu adalah orang ahli di bidang ilmu tertentu, bukan setengah-setengah. Sehingga kata ahlinya itu juga bisa ditandai pada guru dan dosen, orang yang memang kompeten di bidangnya. Guru matematika itu harus menguasai matematika, dosen manajemen harus menguasai ilmu manajemen. Yang tidak benar itu adalah guru bahasa Indonesia mengajar sosiologi, maupun guru sosiologi mengajar bahasa Indonesia. Nah, termasuk juga Google. Kalau kembali lagi, kalau yang kita cari itu hanyalah ilmunya saja, maka Google sudah melebihi dan melampaui kemampuan seorang manusia. Karena Google sangat pintar matematika, Google sangat pintar IPA, Google juga sangat pintar tentang pengetahuan-pengetahuan yang lain tentang bagaimana memasak, bagaimana menjahit baju. Semua informasi sudah ada di Google. Hanya saja kembali lagi Google tidak memberikan pendidikan akhlak kepada manusia. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki oleh santri agar ilmunya itu bermanfaat adalah menghormati guru. Jadi sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa yang namanya ilmu paling utama itu adalah akhlak. Maka akhlak ini yang paling menentukan. Begitu banyak orang yang ketika dia sekolah nilainya rendah. Kalau ulangan sedangkan yang lain nilainya 100, yang lain pintar berbicara, yang lain pintar pidato. Tapi santri itu ketika dia di kelas nilainya standar-standar saja, bahkan sering remedial. Akan tetapi akhlaknya kepada guru sangat bagus. Sehingga karena keberkahan dari guru, karena doa dari guru, karena akhlak dan dia tidak pernah menyakiti hati guru, walau sedikit kemampuan yang ia miliki akhirnya bisa berkembang. Nah, ini yang harus dimiliki juga oleh para santri. Ini juga berkaitan dengan poin yang keempat, yakni para santri agar ilmu yang didapatkan di pondok pesantren itu menjadi berkah adalah tidak menyakiti hati guru, termasuk taat pada peraturan. Di pertemuan yang kemarin kita sudah ada membahas tentang peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh para santri. Nah, bagaimana cara para santri menyenangkan hati guru? Tidak harus dengan para santri menyiapkan air minum, para santri setiap hari harus memberikan makan kepada guru, tidak. Cukup dengan para santri mematuhi segala aturan, para santri disiplin datang, berpakaian rapi, itu semua sudah sangat menyenangkan guru. Dan semua guru tidak pernah ada yang sakit hati ketika nilai muridnya rendah. Tapi yang paling menyakitkan di hati para guru adalah ketika akhlak dari para santri itu buruk. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah tekun belajar dan juga mengamalkannya. Nah, terkait dengan poin yang kelima ini, tekun belajar dan juga mengamalkan, menurut saya ada orang mengatakan dalam buku, mungkin Bapak Ibu dan juga santri semua pernah melihat ada buku tulis. Itu tulisannya di bawah buku ada yang warna merah. Tulisannya experience is the best teacher. Bahwa yang namanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Akan tapi menurut saya punya pengalaman, punya ilmu saja tidak cukup. Ada yang lebih penting dari pengalaman, yakni pengamalan. Saya ulang, ada yang lebih penting dari sekedar pengalaman, yakni pengamalan. Ada orang yang sudah punya banyak ilmu, ada orang yang sudah begitu sering dia ikut majelis, punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan, tapi tidak diamalkan. Sehingga itu hanya akan menjadi pengetahuan yang kosong, tanpa ada manfaat bagi diri pribadi maupun orang lain. Kemudian yang keenam adalah tidak meremehkan wali Allah.
Maksudnya adalah perlu bagi seorang santri, bagi pencari ilmu untuk mengakui, menghormati, bahkan mendoakan para wali Allah. Apa alasannya? Karena penyampaian ilmu itu seperti piramida, ya, seperti bentuknya segitiga, piramida, dan di ujungnya ini adalah Allah. Karena segala ilmu yang disampaikan oleh para guru itu bersumber tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah. Kalau kita lihat bentuk segitiga terbalik, di bagian bawahnya itu luas. Itu banyak, ya. Karena yang menyampaikan ilmu itu banyak. Tapi ketika kita tarik makin ke atas, dari mana beliau dapat? Satu guru mendapatkan dari guru yang lain mendapatkan guru yang lain, tarik ke atas sampai kepada bahwa ilmu itu disampaikan oleh Rasul. Dan Rasul dapat ilmu dari mana? Lewat wahyu. Wahyunya berasal dari mana? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan pernah meremehkan wali Allah, termasuk para guru. Di sini bukan berarti semua guru itu meminta untuk dihargai. Guru tidak pernah minta untuk selalu dihormati. Gila, hormat, seperti itu tidak. Karena entah seorang santri menghormati atau tidak pada guru tidak akan mengubah bagaimana seorang guru itu. Akan tetapi ketika seorang santri tidak menghormati guru, tidak patuh pada guru, maka yang merugi bukan guru, melainkan santri itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, yakni takwa kepada Allah. Setelah semua tersambung kepada guru tadi, yang namanya ilmu berasal dari guru itu dari para wali hingga nabi, kemudian nabi dapat ilmu dari Allah. Maka selanjutnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Semua ilmu yang disampaikan di lingkungan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai selalu berorientasi pada pengetahuan agama. Walaupun nanti anak-anak semua akan menemukan ilmu-ilmu duniawi, ilmu pengetahuan, semisal matematika. Ketika Bapak dan Ibu dan juga anak-anak semua hanya memaknai bahwa matematika itu hanyalah hitungan yang membosankan, hanyalah hitungan yang penuh tantangan dan tidak bermanfaat, tentu ini tidak akan membuat rasa kagum. Akan tapi, ketika ilmu matematika, rumus dan perhitungan yang begitu panjang dimaknai bahwa itu berasal dari mana? Bukan diciptakan oleh manusia. Manusia punya akal dan yang memberikan ilham, memberikan petunjuk dari Allah. Maka berarti yang ribet itu, yang sangat rumit itu, penjabarnya begitu panjang dan sangat sempurna itu berasal dari Allah. Maka titik akhir dari ilmu itu adalah takwa kepada Allah. Selanjutnya yang terakhir dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh para santri agar ilmunya mendapatkan berkah adalah menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. Ini juga yang sulit temukan di zaman sekarang. Banyak sekali anak-anak yang tawuran, pergaulan bebas. Bahkan di beberapa media ada yang menggambarkan bagaimana seorang santri, bagaimana seorang murid memukul gurunya, bagaimana seorang santri menendang gurunya. Bahkan juga ada orang tua yang melaporkan seorang guru kepada pihak berwajib, kepolisian, karena gurunya memberikan tindakan yang barangkali dianggap berlebihan sehingga guru itu dimasukkan ke dalam penjara, diberikan hukuman. Kalau boleh kita hitung-hitung, Bapak dan Ibu bisa menghitung seberapa banyak dan seberapa mahal ilmu yang didapatkan oleh anak Bapak dan Ibu. Begitu banyak sudah buku yang anak ibu pelajari dengan bantuan guru, akan tapi hanya karena cubitan, teguran, coretan di baju, atau hukuman hormat kepada bendera atau push up, apakah sepadan dengan ilmu yang diberikan? Saya rasa tidak ada perbandingannya, karena ilmu tidak akan bisa dihitung. Begitu. Jadi bagi semua santri dan juga Bapak dan Ibu, kami berharap kita di sini adalah berorientasi pada pendidikan. Segala tindakan yang kami lakukan mohon untuk dimaknai dengan pemikiran yang positif, bahwa kami bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak Bapak dan Ibu. Jika barangkali nanti ada anak Bapak dan Ibu yang terpaksa kami hukum, misal membersihkan WC seperti itu, ada yang juga harus memungut sampah,
Ada juga yang harus hormat kepada bendera sesudah upacara bendera. Itu semua berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh para santri. Kami tidak akan pernah mungkin memberikan hukuman tanpa ada sebab apapun. Nah, itu adalah 8 hal yang bisa mendatangkan keberkahan dan harus dimiliki oleh para santri. Saya ulang, ada 8 hal. Yang pertama adalah niat dan ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya mencari ilmu dari ahlinya. Yang ketiga adalah menghormati guru. Yang keempat, tidak menyakiti hati guru. Yang kelima, tekun belajar dan juga mengamalkannya. Yang keenam, tidak meremehkan wali Allah. Yang ketujuh, takwa kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ilmu itu tidak mendapatkan berkah. Apa tujuan menuntut ilmu yang sebenarnya? Kalau tadi tujuannya hanya untuk menjadi pintar saja, hanya agar dipandang orang, hanya untuk dihormati orang, maka tujuannya bukan kepada Allah. Perlu kita ingat kembali bahwa yang namanya ilmu, bukan tujuan paling utama adalah untuk hanya belajar. Semata-mata hanya untuk ilmu saja. Akan tapi tujuan kita belajar itu adalah agar bisa mengamalkan. Jika kita sudah berilmu, akan tapi tidak bisa kita amalkan ilmu tersebut, inilah yang disebut bahwa ilmu itu belum mendapatkan berkah. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mohon juga bimbingan Bapak dan Ibu untuk memberikan informasi ini, menanamkan ini kepada anak-anaknya, bahwa ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ilmu itu tidak mendapatkan berkah. Yang pertama adalah niat menuntut ilmu itu belum ikhlas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa yang namanya ilmu kita cari, kita gali, kita pelajari itu haruslah ikhlas. Hendaknya kita selalu memperbaiki niat kita dan juga introspeksi diri baik-baik ya. Apalagi ini di awal, para santri ini masih di awal. Belum menjalani setahun, belum menjalani 2 tahun belajar. Jadi yang paling utama itu adalah dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas. Ikhlas dalam mengerjakan tugas. Ikhlas nanti barangkali ada yang harus berjauhan dengan orang tuanya. Ikhlas dengan berbagai tantangan yang ada. Apalagi ini para santri juga, karena memang masih baru, barangkali semangatnya masih tinggi, seperti itu ya. Jadi kami berharap tanamkan dari sekarang, niatkan, kuatkan tekad bahwa belajar di sini adalah untuk menuntut ilmu dan tujuannya adalah untuk membahagiakan kedua orang tua, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan agar segala ilmu itu bisa diamalkan dalam kehidupan. Yang namanya hati, yang namanya tempat di mana niat kita itu berada, dia selalu dalam keadaan bolak-balik. Makanya dalam tahiyat akhir ketika kita salat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Maha yang membolak-balikkan hati, tetapkan agar kita tetap berada di agama. Jadi sama juga dengan niat dalam menuntut ilmu. Selalu ada berbagai goncangan, selalu ada begitu banyak cobaan yang mencoba untuk menggoyahkan niat kita dalam menuntut ilmu. Akan tetapi ketika kita menuntut ilmu itu sudah ikhlas, maka tentu goncangan itu tidak akan menjadi kendala bagi kita. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kalau niat menuntut ilmunya itu tidak ikhlas. Nah, ini juga bisa mendatangkan, menghindarkan anak-anak dari keberkahan. Ada seorang tokoh bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat. Jadi yang namanya Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan bahwa beliau tidak pernah berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat selain daripada meluruskan niat. Karena niat itu nantiasa berbolak-balik. Nah, jadi dari sekarang tanamkan niat sekali lagi bahwa tujuannya di sini, tujuan belajar adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yang bisa menyebabkan ilmu itu tidak berkah, yakni menuntut ilmu hanya sebagai wawasan. Artinya tidak pernah berniat menuntut ilmu itu untuk mengamalkan. Segera kita perbaiki niat itu untuk mengamalkan. Abu Qilabah berkata kepada Ayub As-Sakhtiyani yang berbunyi, "Idza hadatsa laka ilmun fa ahdits fihi ibadah, wala yakun hummaka an tuhaditsa bihin nas." Yang artinya adalah apabila kamu mendapatkan ilmu, maka munculkanlah keinginan ibadah dengan ilmu tersebut. Jangan sampai keinginanmu itu hanya untuk menyampaikan kepada manusia. Nah, jadi barangkali di sini Bapak dan Ibu juga ada yang menyekolahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya bisa menjadi penceramah, agar anaknya bisa menjadi seorang dai yang handal, yang terkenal. Mohon diteruskan kembali bahwa yang namanya ilmu itu tujuan akhirnya adalah ibadah. Boleh ketika nanti Bapak Ibu menginginkan anaknya bisa menjadi seorang ustadz, menginginkan anaknya bisa menjadi seorang penceramah. Tujuannya agar apa? Agar ilmu yang dimiliki oleh seorang anak bisa ia berikan kepada orang lain sembari ia mengamalkan ilmu itu, dan berharap mudah-mudahan segala ilmu yang dimiliki oleh anak-anak Bapak dan Ibu dengan jerih payah orang tua, mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah. Nah, itu diniat di bagian akhir, niat itu selalu bermuara pada keridhaan kepada Allah. Jika hanya sebatas agar anaknya menjadi seorang ustadz, seorang penceramah, bisa keluar daerah, bolak-balik keluar daerah, menjadi dai, mendapatkan penghasilan yang banyak untuk membangun rumah agar hidupnya enak gitu ya. Itu orientasinya hanya pada kehidupan duniawi. Kemudian yang ketiga adalah kurang adab dalam menuntut ilmu. Nah, ini juga bisa menyebabkan seorang santri itu tidak mendapatkan keberkahan saat dia menuntut ilmu. Jika cara minta dan juga menuntut ilmu saja sudah salah, cara dan adabnya, bagaimana mungkin keberkahan ilmu itu bisa datang? Ibarat seorang itu kalau ingin minta uang atau pinjam sesuatu pada orang lain, akan tapi dengan cara yang kasar dan juga membentuk serta adab yang jelek, apakah akan diberi? Nah, contoh sederhana misal, ada anak bapak dan ibu ingin minta uang 5.000 untuk dia, misal untuk beli jajan. Kalau dia sebelum minta uang, dia nyapu rumah dulu, dia nyuci baju sendiri, dia sudah menyenangkan hati bapak dan ibu, kadang tanpa diminta pun bapak dan ibu bisa langsung memberi. Akan tetapi kalau anak bapak dan ibu hanya meminta uang saja, bahkan dengan cara yang kurang sopan, barangkali bukan untuk memberi uang, malah ingin marah-marah. Nah, itu contoh sederhananya. Begitu juga dengan ilmu tadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan daripada ilmu, sedangkan cara adabnya juga kurang tepat gitu. Jadi, agar ilmu tadi berkah, kita harus memperbaiki adab. Dan kalau kita kurang adab dalam menuntut ilmu, entah itu kepada buku, ya, ilmu juga kan ditulis dalam buku. Maka kita wajib untuk menghargai buku, apalagi ilmu agama yang tertuang dalam Al-Quran. Maka wajib hukumnya kita untuk menghormati mushaf yang ada di Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang bisa menyebabkan ilmu itu tidak berkah adalah sangat jarang atau tidak pernah menghadiri majelis ilmu. Nah, ini juga mudah-mudahan tidak ada yang terjadi seperti ini bagi para santri baru. Kalau sudah jadwalnya pelajaran misalkan matematika lagi saya bahas ya. Kita ganti, kita misalkan ada pelajarannya IPA. Karena gurunya ini kurang menarik, jadi dia ketika pelajaran IPA dia hilang. Entah itu diam di masjid, tidur di masjid, atau belanja di kantin. Nanti ketika sudah jam IPA-nya habis, baru dia kembali ke kelas. Nah, ini juga bisa menyebabkan seorang santri itu tidak mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Jadi, ada ulama yang mengatakan bahwa ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Jadi, agar mendapatkan ilmu, termasuk juga keberkahan, kita yang harus rajin-rajin untuk mencari ilmu. Datang tepat waktu, keluar kalau bisa lebih lambat daripada gurunya. Jangan kebalik. Datangnya lebih lambat dari guru dan keluarnya lebih cepat daripada gurunya. Nah,
Kemudian selanjutnya yang kelima adalah tidak menuntut ilmu secara bertahap dan juga tidak istiqomah. Artinya adalah menuntut ilmu itu tidak teratur dan juga tidak berurutan sesuai arahan guru. Perhatikan nasihat Syekh Muhammad Saleh bin Al-Utsaimin rahimahullah yang artinya adalah janganlah mempelajari buku sedikit-sedikit atau setiap cabang ilmu sepotong kemudian meninggalkannya. Karena ini membahayakan bagi penuntut ilmu dan juga menghabiskan waktunya tanpa faedah. Nah, contoh misal, anak itu tertarik hanya di bagian depannya saja, di bagian awal bab. Nanti di bagian latihan dia malas mempelajari. Nah, ini bahaya. Yang bahaya itu adalah ketika seorang santri belajar tentang ilmu agama. Tapi dia hanya mempelajari sebagian daripada ilmu itu. Sehingga yang paling parah adalah ketika karena dia belajar sebagian, maka nanti akan ada kesalahpahaman. Apalagi misalkan dalam memahami hadis, dalam memahami ayat Al-Quran. Tidak bisa kita hanya mempelajari, memahaminya separuh-separuh saja. Contoh, sebagian penuntut ilmu mempelajari ilmu nahu. Ia belajar kitab Al-Jurumiyah sebentar, kemudian pindah ke matan Qatrun Nadi, lalu berpindah lagi ke matan Al-Alfiyah. Nah, kemudian juga ketika mempelajari fikih, belajar Zadul Mustaqni sebentar, kemudian Umdatul Fiqih sebentar, kemudian Al-Mughni, Syekh Al-Muhazzab, dan seterusnya. Nah, seharusnya adalah untuk mendapatkan keberkahan, kita harus pelajari secara tahap demi tahap. Satu selesaikan dari depan sampai belakang, selesai, baru dilanjut ke bagian yang lain. Akan tetapi ketika pembahasan itu sama, dalam ilmu pengetahuan umum biasanya digabung. Nanti kita pakai buku yang A, digabung dengan buku yang B, tapi pembahasannya sama. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau santri hanya ingin membahasnya pembahasan sebagian saja dan tidak tertarik dengan bagian yang lain. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan ilmu yang kita miliki itu tidak mendapatkan berkah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada orang tua dan juga santri. Selama pandemi ini memang pembelajaran di pondok pesantren kita tidak bisa untuk secara tatap muka. Walaupun di sebagian pondok pesantren itu bisa tatap muka karena mereka biasa semuanya asrama. Jadi tidak ada yang berinteraksi dengan orang luar. Nah, tapi keadaan di pondok kita adalah sebagian santri yang berada di luar daerah tinggal di asrama, sedangkan santri dari kota Amuntai Hulu Sungai Utara sendiri itu bisa bolak-balik. Nah, ini yang masih kami khawatirkan, sehingga mohon maaf Bapak dan Ibu, kami belum berani untuk mengambil resiko yang lebih besar, sehingga yayasan menetapkan kebijakan bahwa kita belajar jarak jauh menggunakan segala fasilitas yang ada secara online seperti itu. Kemudian selanjutnya selama pandemi ini beberapa daerah ada yang aman, beberapa daerah ada yang sudah mulai stabil, namun beberapa daerah juga mengalami peningkatan kasus. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu dan juga santri semua dengan adanya pembelajaran di rumah ini, mudah-mudahan digunakan waktunya hanya untuk di rumah saja. Ya, mohon pengawasan dari Bapak dan Ibu juga untuk para santri yang keluar bermain-main. Ya, kalau kurang penting dan juga bisa ditiadakan, akan lebih baik diam di rumah saja. Akan tapi ketika ada keperluan mendesak, mohon untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum keluar, cuci tangan dulu. Nanti pakai masker, ya. Kemudian hindari kontak fisik dengan orang lain, jauhi juga kerumunan. Selalu sediakan hand sanitizer di kantong di atas Anda kemanapun Anda pergi. Kita berharap semua, kami juga mohon doa dan kerjasama dari seluruh guru dan juga orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Dan kami juga mengajak seluruh guru untuk selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, mudah-mudahan kita semua bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.